Halo, selamat sore, welcome to my channel, Indra 64 Channel. Kiranya terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah menonton channel saya, yang sedang, yang telah. Kiranya kalian diberkahi dan diberikan kesehatan, diberikan apa yang kalian butuhkan. Juga kiranya orderan kalian banyak dan juga bisnis kalian rame. Dan kiranya apa yang kalian butuhkan terjadilah sesuai dengan kehendaknya. Oke, hari ini kita mau bicara tentang ada beberapa minimarket membuka cabang di beberapa daerah, baik itu provinsi atau kabupaten. Apakah ini membunuh kita atau menyusahkan kita yang memiliki warung? Menyusahkan bisnis kita atau membunuh kita? Menurut saya, dari sisi minimarket saya bahas, ketika minimarket buka, pertama menciptakan lapangan kerja dalam suatu provinsi atau dalam suatu kabupaten. Itu satu. Kedua, ketika minimarket membuka, kita harus yang memiliki warung berterima kasih. Kenapa? Karena ini menjadi pesaing kita, apa yang harus kita kerjakan ke depannya. Itu kedua. Ketiga, minimarket memiliki segmentasi berbeda, tentunya menengah ke atas. Itu minimarket. Dan biasanya minimarket ada beberapa item produk yang dia tidak jual seperti yang ada di warung. Sebaliknya, yang kita jual di warung tidak ada di minimarket. Jadi, maksud saya adalah warung membutuhkan minimarket dan minimarket membutuhkan warung juga. Jadi ada saling membutuhkan. Itu dari sisi minimarket. Dengan adanya minimarket membuka cabang di beberapa daerah atau provinsi, lapangan kerja terbuka dan menciptakan pesaing yang sehat. Dan biasanya yang harus Bapak Ibu ketahui adalah minimarket ini adalah tentunya menjadi pesaing tentunya supermarket di suatu kabupaten atau provinsi. Itulah sesungguhnya pesaing mereka. Pesaing kita bukan sebenarnya minimarket. Pesaing kita adalah sebenarnya warung sesama toko warung. Nah, kelebihan warung toko biasanya adalah kita yang mungkin Bapak Ibu bisa di channel saya sekitar 2-3 bulan yang lalu, kita berbicara tentang warung memiliki kelebihannya beberapa hal. Pertama, warung itu kita bisa memudahkan ketika kita mau beli apapun itu, mungkin rokok bisa 1 batang, terus berikutnya adalah gula bisa seperempat atau setengah atau 1 kilo. Mungkin di minimarket ada, tetapi dengan kemasan yang bagus, tetapi dengan kemasan yang seperempat atau setengah mungkin di minimarket kecil tidak ada. Kita juga bisa melihat mungkin beras atau minyak. Jadi minyak yang pas kebetulan ada beberapa hal yang mungkin uangnya kita pas-pasan, kita bisa membeli di warung, mungkin beli minyak seperempat atau setengah. Nah, kelebihan-kelebihan yang di warung itu tentunya minimarket tidak memiliki. Jadi sebenarnya ketika minimarket hadir di satu provinsi atau wilayah kabupaten, harusnya pemilik warung itu merasa bersyukur. Kenapa? Karena kita bisa belajar dari minimarket tentang dia menata produknya, ketika dia menata barang-barangnya, dan kita bisa cek harga-harga dan promo-promo yang terbaru. Dari situ kita bisa pelajari apa perbedaan dan kenapa di minimarket ramai, kenapa warung kita tidak ramai. Dari situ kita bisa menjadi atur atau menjadi patokan harga dan menjadi patokan untuk jual kepada konsumen. Dan jangan lupa, warung tentunya ada menjual beberapa produk-produk yang tidak jual di minimarket. Dan sebelum itu saya mau kasih tahu Bapak Ibu dan yang memiliki bisnis warung, tentunya kita jangan terlengah juga. Kita harus berubah dari sisi penataan toko, juga ketika kita melayani para pelanggan kita. Dulunya sebelum ada pesaing kita, mungkin minimarket, tentunya Bapak Ibu mungkin acuh-acuh karena merasa saya memiliki toko sendiri, karena orang pasti belajar di tempat saya. Tetapi dengan adanya minimarket itu menjadi satu tolak ukur bahwa kita sebagai pemilik toko harus juga berubah untuk bagaimana cara melayani, berubah untuk bagaimana kedepannya bisnis kita ramai, berubah untuk bagaimana saya mempertahankan bisnis saya kedepannya supaya bisnis saya tidak mungkin tutup atau bangkrut. Seperti itu yang saya mau sampaikan. Tetapi ini sebagai contoh saja. Tapi ketika ada minimarket, jadi itu menjadi patokan kita untuk belajar lebih bagaimana berfungsikan bisnis kita tentunya
maju ke depannya. Tentunya dari sisi mungkin Bapak Ibu, walaupun warung mungkin kecil, tetapi dari situ kita bisa mengembangkan bisnis kita. Mungkin bisa jadi toko grosir atau toko yang akan kanvas ke beberapa toko-toko. Dan saya akan memberikan contoh nanti ke depannya 2-3 hari ke depan, bagaimana ada satu toko di sekitarnya ketika dulunya Bapak ini memiliki toko grosir dan eceran, tetapi ketika membuka beberapa minimarket ada dibuka dekat toko beliau, tentunya ada segmentasi tersendiri kalau menurut saya, karena dari sisi itulah sampai hari ini toko tersebut masih ada, masih berdiri, dan tentunya ada beberapa pelanggan yang warung-warung retail mengambil produk beliau ke tempat toko beliau. Dan tentunya di minimarket punya market tersendiri buat masyarakat di sekitar wilayah mereka tersebut. Itu saja teman-teman yang saya bisa bagikan tentang bagaimana sesungguhnya minimarket itu bukan membunuh bisnis kita atau menyusahkan bisnis kita, tetapi itu adalah suatu peluang bagaimana kita bisa melihat hal-hal yang dulunya mungkin kita belum ketahui, belum mengerti, sekarang kita bisa mengerti. Dulunya kita merasa acuh tak acuh menata toko kita, menata warung kita, mungkin barang-barang kita tidak teratur, tetapi ketika ada minimarket, dari situlah kita baru mengerti dan kita harus belajar untuk berubah supaya ketika minimarket ada, warung kita ada, tetapi masyarakat yang datang harusnya kita belajar bagaimana melayani pelanggan kita untuk yang lebih baik lagi. Tentunya dari sisi minimarket, tentunya ketika Anda memasuki minimarket, mereka bilang selamat pagi, selamat datang di tempat minimarket apa. Sebaliknya juga tentunya kita tidak harus seperti itu di warung, tapi kita cukup melayani pelanggan yang ramah. Dan tentunya ada beberapa hal pertimbangan, mungkin ketika uangnya kurang, mungkin Bapak Ibu mungkin bisa kasih beberapa waktu dispensasi, mungkin bahasa saya tanda kutip hutang mungkin kurang 1.000 atau 2.000 dengan ada catatan di tempat buku Bapak Ibu di bisnis warung Bapak Ibu. Itu saja teman-teman sebagai informasi, kiranya ini sebagai sharing saya bagaimana pesaing minimarket dan warung kita. Kiranya sangat bermanfaat, dan mohon maaf mungkin saya tidak memiliki pengalaman, tetapi ini sebagai pengamatan saya ketika saya pulang kampung selama 5 hari, dan kedepannya 2-3 hari saya akan memberikan informasi bagaimana ada satu warung grosir dan retail bertahan dalam persaingan minimarket kiri kanan, dan saya akan memberikan contohnya ke depannya supaya ini menjadi perbandingan bahwa ketika kita memiliki bisnis warung dimanapun, dengan adanya pembukaan minimarket kita tidak perlu takut karena segmentasinya berbeda. Terima kasih, jangan lupa subscribe, kiranya ini sangat membantu, dan juga like dan komen, dan kiranya kedepannya saya bisa membuat konten yang lebih lagi dan lebih semangat supaya teman-teman sebagai sales, Bapak Ibu di mana kalian berada, bisa melihat apa yang saya berikan adalah berdasarkan dengan pengalaman saya, dan itu saya berikan dengan supaya teman-teman di mana kalian berada sebagai sales, sebagai bisnis, sebagai pemilik warung bisa untuk tentunya dalam arti kata melihat apa yang saya berikan bermanfaat buat Bapak Ibu ke depannya. Oke? Salam 1 2 3. Yes, yes, yes.